Halo, kami dari PT Tesena Innovindo. Kami akan memperkenalkan produk-produk inkubator unggulan yang kami miliki, yaitu TSN 910 SC Series. Adapun produk ini antara lain TSN 910 SC EHL, TSN 910 SC EHL without high-low, TSN 910 SC EHL without high-low and drawer, TSN 910 SCC, TSN 910 SC Cabinet, dan TSN 910 SC Trolley. Apa sajakah perbedaannya antara produk-produk ini? Setelah ini akan kami jelaskan untuk perbedaan yang secara umum dapat teridentifikasi dengan jelas. Perbedaan umum yang sangat jelas terlihat dari TSN 910 SC series ini akan kami mulai dengan seri TSN 910 SC EHL. Produk tipe ini memiliki 3 varian, yaitu TSN 910 SC EHL, TSN 910 SC EHL without high-low, dan TSN 910 SC EHL without high-low and drawer. Pertama, untuk TSN 910 SC EHL adalah produk dengan varian terlengkap dari seri ini. Perbedaan utama varian ini adalah memiliki fungsi high-low beserta seluruh keunggulan lainnya. Diikuti dengan produk selanjutnya, yaitu TSN 910 SC EHL without high-low. Produk ini secara visual adalah serupa, namun memiliki perbedaan, yaitu tidak tersedianya fungsi high-low. Kemudian dilanjutkan dengan produk TSN 910 SC EHL without high-low and drawer. Selain tidak memiliki fungsi high-low, di produk ini juga tidak tersedia laci atau drawer pada kedua sisinya. Kemudian dilanjutkan dengan produk TSN 910 SCC. Perbedaan yang tampak jelas dari produk ini adalah penggunaan kabinet bawah berpintu dengan bukaan ke samping. Kemudian dilanjutkan dengan produk TSN 910 SC Cabinet. Produk ini adalah varian dengan tipe paling rendah dari seluruh varian TSN 910 SC series. Pada tipe ini terdapat perbedaan secara visual, yaitu display indikator suhu yang lebih kecil dan menggunakan kabinet bawah berpintu dengan bukaan ke samping. Yang terakhir adalah produk TSN 910 SC Trolley. Produk ini secara fungsi dan display tidak ada perbedaan dengan TSN 910 SC Cabinet. Hanya saja terdapat perbedaan secara visual, yaitu bagian bawah tidak terdapat kabinet, hanya struktur rangka bawah saja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fitur yang umum tersedia di setiap inkubator yang kami miliki, mulai dari wadah reservoir hingga humidity valve. Pada sisi kiri inkubator terdapat wadah reservoir. Fungsinya adalah
untuk pengisian dan pembuangan air yang digunakan untuk menjaga sirkulasi kelembapan ruang inkubator pada saat inkubator beroperasi. Untuk menjaga agar sirkulasi kelembapan suhu ruang inkubator tetap dalam kondisi yang diinginkan, gantilah air secara rutin 2 minggu sekali menggunakan air Aquades. Kemudian, ini adalah humidity valve knob. Gunanya untuk memilih bukaan humidity valve di dalam ruang inkubator, apakah dalam mode dry atau mode wet. Cara penggunaannya adalah dengan menekan knob hingga tuas knob menyentuh selektor bukaan humidity valve. Ini adalah handle dorong yang dipergunakan untuk mobilisasi produk selama penggunaan. Terdapat perbedaan pada varian TSN 910 SC EHL series, yaitu ada tahanan pelindung atau bump guard yang terintegrasi dengan handle dorong. Sedangkan pada varian TSN 910 SC series hanya terdapat handle dorong saja. Ini adalah tampilan area pada sisi kanan kabinet atas. Pada area ini terdapat soket kontak untuk catu daya utama atau power supply, soket kontak untuk sambungan kabel sensor, soket tahanan atau fuse, dan area setting trim pot. Ini adalah tampilan air inlet pada produk. Setiap produk inkubator kami memiliki air inlet dengan kegunaan sebagai asupan udara luar ke dalam inkubator untuk proses sirkulasi udara di dalam ruang inkubator. Lalu juga terdapat tubing grommet yang gunanya sebagai akses tambahan apabila ada perangkat lain yang akan dihubungkan dari luar ke dalam ruang hood selain yang dimiliki oleh produk kami. Ini adalah tampilan area pada sisi kanan inkubator secara umum. Pada area ini terdapat hood hinge yang fungsinya untuk membuka dan menutup ruang hood. Pada hood hinge terdapat pula hood hinge latch yang fungsinya sebagai pengunci pada saat hood inkubator dibuka maksimal. Lalu, terdapat soket kontak untuk sambungan kabel sensor dari bawah menuju hood dan juga sensor kelembapan humidity. Pada permukaan hood juga terdapat akses port. Akses port ini difungsikan dengan memutar knob ke kanan atau ke kiri untuk membuka atau menutup selungkup port. Ini adalah akses port yang kegunaannya adalah sebagai akses masuk tangan operator pada saat penanganan dilakukan. Akses port tersedia di sisi depan, belakang sebanyak masing-masing 2 buah, dan sisi kiri kanan sebanyak 1 buah. Pada akses panel bagian depan dan sisi belakang inkubator, terdapat pintu penutup. Cara membukanya adalah dengan menekan tuas pengunci hingga pintu terbuka secara penuh. Kemudian, terdapat akses panel yang kegunaannya adalah untuk memasukkan dan mengeluarkan pasien dari dan ke dalam ruang inkubator. Cara membuka akses panel ini adalah dengan menarik tombol pengunci akses panel dan memutarnya ke arah kiri atau kanan. Pastikan
lever atau tuas pengunci berada dalam kondisi bebas. Ini adalah tiang infus dan tray. Tiang infus dapat diatur ketinggiannya dengan memutar knob yang terdapat pada badan tiang infus. Lalu, tray berfungsi sebagai alas terbuka untuk penyimpanan atau peletakan barang-barang lainnya yang dibutuhkan selama proses penanganan pasien. Ini adalah skin probe sensor. Skin probe ini tersambung dengan soket kontak bagian dalam hood yang kegunaannya adalah sebagai sensor temperatur suhu pasien aktual pada saat penggunaan. Ini adalah nampan dan matras untuk meletakkan pasien di dalam ruang hood. Ini adalah air circulation selector atau humidity valve yang kegunaannya untuk memilih aliran udara yang dikeluarkan bersifat kering atau lembab. Selanjutnya, kami akan menjelaskan perbedaan antara panel TSN 910 SC EHL series dengan panel TSN 910 SC series. Secara fungsi, dari seluruh panel, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, yang menjadi perbedaan adalah ukuran display suhu yang terdapat dalam seri ini. Pada panel TSN 910 SC EHL series, display suhu ditampilkan dengan ukuran besar, sedangkan pada panel TSN 910 SC series ditampilkan dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, kami akan menjelaskan keunggulan utama produk kami, yaitu terdapatnya berbagai macam alarm yang terpasang pada produk kami. Kami memiliki 13 alarm yang masing-masing akan kami jelaskan kegunaannya. Pertama adalah alarm system failure. Gunanya untuk mengetahui apakah sistem internal alat kami memiliki masalah atau kendala di luar alarm yang disebutkan. Kedua adalah alarm low internal battery. Gunanya untuk mengetahui apakah baterai internal kami memiliki masalah ataupun habis masa pakainya. Ketiga adalah alarm sensor failure. Gunanya untuk mengetahui apakah ada sensor terpasang memiliki masalah atau kendala. Keempat adalah alarm mains failure. Gunanya untuk mengetahui apakah catu daya utama memiliki masalah atau kendala. Kelima adalah alarm blower failure. Gunanya untuk mengetahui apakah blower fan berfungsi dengan baik atau memiliki masalah. Keenam adalah alarm airflow failure. Gunanya untuk mengetahui apakah sistem aliran udara memiliki masalah atau kendala. Ketujuh adalah alarm probe failure. Gunanya untuk mengetahui apakah skin probe yang terpasang berfungsi dengan baik atau memiliki masalah. Kedelapan adalah alarm high temperature. Gunanya untuk mengetahui apakah ada suhu ruang inkubator yang sangat tinggi atau tidak. Kesembilan adalah alarm skin over temperature. Gunanya untuk mengetahui apabila settingan suhu pada kulit pasien melebihi batas yang ditentukan. Kesepuluh adalah alarm air over temperature. Gunanya untuk mengetahui apabila settingan suhu pada ruang inkubator melebihi batas yang ditentukan. Ke-11 adalah
alarm warm up failure. Gunanya untuk mengetahui apabila suhu setting udara terendah dalam ruang inkubator selama proses warm up berada di bawah suhu ruangan perawatan. Ke-12 adalah alarm skin deviation. Gunanya untuk mengetahui apakah suhu setting kulit pasien berada di luar ambang batas suhu display. Deviasi suhu 1 derajat Celcius. Terakhir adalah alarm air deviation. Gunanya untuk mengetahui apakah suhu setting udara dalam ruang inkubator berada di luar ambang batas suhu display. Deviasi suhu 3 derajat Celcius. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tampilan panel dan fungsi display beserta perbedaan dari setiap varian. Untuk tipe TSN 910 SCEHL, TSN 910 SCEHL without high-low, TSN 910 SCEHL without high-low and drawer, dan TSN 910 SCC secara umum memiliki persamaan panel display indikator dan juga fungsi lainnya, termasuk desain secara umum. Pertama, yang akan kami sampaikan adalah fitur-fitur beserta tampilan yang terdapat di dalam panel display indikator ini. Di dalam panel ini terdapat tombol on/off yang gunanya adalah menyalakan dan mematikan sistem dari produk kami. Ini adalah tombol display beserta layar LCD yang terdapat di bagian tengah atas dari panel. Fungsinya adalah sebagai selektor dari berbagai fitur fungsi dari produk ini dan ditampilkan pada layar LCD. Mulai dari checking sistem startup, nomor seri, dan tipe inkubator, nama pemilik, baterai power, hingga heater power. Layar ini juga berfungsi sebagai indikator alarm apabila terdapat masalah atau kendala selama pengoperasian produk. Ini adalah tombol mute. Fungsinya adalah mematikan bunyi alarm ketika terdapat permasalahan yang terjadi dalam pengoperasian produk ini. Tombol indikator akan menyala apabila fungsi diaktifkan. Ini adalah display temperatur atau suhu di sebelah kiri. Dalam pengoperasiannya, display ini akan menampilkan suhu pasien sesuai setting yang diinginkan. Suhu aktual ditampilkan pada display bagian atas, dan penyetelan suhu ditampilkan pada display bagian bawah. Untuk panel varian terendah kami, perbedaannya hanya dalam ukuran bacaan display dengan menggunakan ukuran yang lebih kecil. Ini adalah display temperatur atau suhu di sebelah kanan. Dalam pengoperasiannya, display ini akan menampilkan suhu ruang di dalam ruangan inkubator sesuai setting yang diinginkan. Untuk panel varian terendah kami, perbedaannya hanya dalam ukuran bacaan display dengan menggunakan ukuran yang lebih kecil. Ini adalah tombol mode. Tombol ini digunakan untuk memilih settingan suhu. Apakah yang ingin dipergunakan sebagai acuan adalah suhu pasien atau suhu ruang inkubator. Ini adalah tombol up. Tombol ini digunakan untuk menaikkan suhu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini adalah tombol down. Tombol ini digunakan untuk menurunkan suhu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini adalah tombol override. Tombol ini digunakan
untuk mengaktifkan fungsi override pada suhu apabila menginginkan suhu di luar batas standar dari produk ini. Penggunaannya adalah ketika tombol ditekan dan indikator lampu menyala, suhu yang diinginkan diatur dengan menggunakan tombol up, down. Ini adalah tombol setting. Tombol ini berfungsi sebagai tombol utama untuk mengaktifkan seluruh aktivitas pengubah suhu, baik up, down, maupun override. Setelah selesai menyesuaikan suhu, tombol ini secara otomatis dalam 10 detik akan mengunci seluruh aktivitas perubahan suhu. Ini adalah tampilan dari tingkat kelembapan atau humidity dari ruang inkubator selama aktivitas berlangsung. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan prosedur instalasi produk pada saat perakitan. Pertama, terdapat 2 buah kardus kemasan. Lalu keluarkan produk dari tiap kardus kemasan. Lalu gabungkan kabinet atas dengan kabinet bawah. Setelah posisi sesuai, pastikan kuncian kabinet terpasang dengan benar. Pengunci kabinet berada di sisi kanan dan kiri dari produk. Setelah itu, pasang baut dan mur di setiap sisi bagian dalam ruang kabinet hingga terkunci. Buka akses panel dengan menekan disertai memutar knop pengunci hingga kondisi bebas. Lalu, turunkan akses panel hingga ruang dalam inkubator terbuka bebas. Di dalam ruang inkubator, terdapat 1 buah wadah plastik yang berisikan buku manual, kartu garansi, serta terdapat 3 jenis kabel, yaitu kabel catu daya, kabel sambungan sensor, dan kabel skin probe. Sambungkan seluruh kabel ke setiap kotak kontak dan pastikan keadaan soket kontak terpasang dengan kuat dan benar. Setelah seluruh kabel terpasang dengan benar, tutup akses panel ke posisi semula dan mengunci kembali knop pengunci seperti langkah awal. Ketika akan memasang tiang infus ke soket pada kabinet atas, pastikan tray telah dimasukkan dan diposisikan sedemikian rupa sesuai tinggi hood. Kemudian, pasangkan tiang infus ke soket pada kabinet atas dengan cara diputar hingga kencang. Setelah semua sambungan terpasang dengan benar, hubungkan kabel catu daya utama ke kotak kontak yang tersedia di ruangan perawatan. Instalasi selesai.